Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Kali ini saya ingin berbagi tentang seputar zikir nafas, di mana di dalam Al-Quran di situ disebutkan dengan berzikir hati menjadi tenang. Tetapi kenapa banyak kita yang berzikir malah tidak menjadi tenang, malah menjadi gelisah? Apa sebabnya? Jadi sebabnya itu banyak dari beberapa faktor. Ada yang dari faktor benturan energi, dan yang paling sering adalah masalah-masalah seputar kehidupan kita. Di sini di dalam zikir kita, di dalam perjalanan zikir kita itu, masalah kehidupan kita selalu terbawa-bawa. Hendaknya hal seperti ini bisa kita hindarkan, karena masalah-masalah yang kita bawa atau yang terbawa-bawa di dalam zikir itu akan menjadi penghalang kita. Kita tidak menjadi rileks, kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Seperti halnya kalau kita tidur, kita tidak akan bisa tidur kalau kita punya banyak masalah. Tidak enak makan kalau kita punya banyak masalah. Pikiran tidak tenang karena banyak masalah. Jadi di dalam zikir itu, itulah sebenarnya pendewasaan spiritual kita, pemurnian daripada keinginan, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan banyak lagi manfaat yang harus kita dapatkan di dalam zikir itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tinggalkan semua masalah itu dan serahkan itu kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu tanpa kehendak Allah. Jadi biarkan itu pada tempatnya, dan ketika kita mulai perjalanan spiritual kita melakukan amalan zikir nafas ini, sebenar-benar zikir kita pasrahkan kepada Allah. Jadi zikir itu bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi Allah lah nanti yang akan menyelesaikannya. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar kok doa-doa kita. Jadi fokus kita itu bagaimana mengenal diri kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan kita, maka kita akan paham masalah apa yang akan kita hadapin, masalah bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan petunjuk Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak peka, Allah itu tidak buta. Jadi tidak usah mengadu di dalam zikir nafas kita. Berzikirlah semata-mata ingin dekat dengan dirinya. Maka ketika semua sudah kita tinggalkan, hati menjadi tenang, pikiran menjadi mati, kita khusyuk dalam berzikir. Bagaimana enaknya tidur? Kan tidak membawa masalah. Bagaimana enaknya makan? Karena hati kita senang. Begitu juga di dalam zikir itu. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya ulangi, tinggalkan masalah kita itu. Karena sesungguhnya masalah itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi tidak usah kita beranggapan kita ini susah, kita berzikir, kita minta yuk. Jangan. Ada tempatnya, ada porsinya, ada waktunya. Jadi setelah sholat kita berdoa memohon petunjuk. Di dalam zikir kita pasrahkan lagi semuanya. Jadi zikir itu amalan kebaikan, zikir itu adalah kedekatan kita dengan Allah.
Di dalam Al-Quran Allah berkata, fazkurni azkurkum, ingatlah engkau kepadaku maka aku akan mengingatmu. Kita punya masalah, Allah tidak tinggal diam. Kita punya permohonan, Allah mendengar. Jadi tak perlu lagi kita ucapkan itu. Jadi niat murni kita berzikir itu untuk apa? Sebelum kita niatkan, maka Allah sudah tahu. Itulah bedanya ahli syariat dengan hakikat. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Tapi kalau secara syariat diucapkan, dilapaskan. Nah, begitulah. Makanya di dalam tarekat itu biasanya untuk bagi pemula itu zikirnya zikir lisan. Ketika lisannya menyebut, hatinya ikut menyebut. Ketika hatinya menyebut, maka kesadarannya akan tersambung. Nah, bedanya dengan zikir nafas ini kan zikir sir, tanpa diucapkan. Mari kita coba dengan hal yang seperti itu, tanpa diucapkan, tetapi hati kita, ruh kita sudah menyampaikan perihal kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Mari kita tingkatkan amalan kita, husukkan dan niatkan sesuai dengan yang diarahkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.